untuk penilaian sendiri, baik, untuk penilaian ini sifatnya masih tentatif dalam artian masih bisa berubah. Jadi kalau seandainya nanti nilai kalian rata-ratanya bagus, entah bagusnya di UTS atau di UAS, jadi kita presentasinya masih bisa berubah. Begitu juga untuk yang kuis maupun tugas. Tetapi patokannya kita menggunakan ini. Jadi nanti tugas atau kuis itu nilainya antara 20 sampai 30. Jadi ini nilai maksimal. UTS ini ada antara 30 sampai 40, UAS 40 sampai 50. Nah, sedangkan untuk nilai, kalau kalian menginginkan mendapatkan nilai A, minimal kalian harus mendapatkan nilai total itu adalah 80. Ingat, 80 itu tidak hanya dari nilai UAS saja atau nilai dari UTS saja, tapi nilai keseluruhan. Jadi walaupun kalian nanti UAS dapat 80, tapi UTS 0, tugas 0, tentu saja tidak bisa mendapatkan nilai A. Begitu juga kalau kalian UTS 80, kemudian kalian merasa, wah saya sudah mendapatkan 80, tidak perlu mengikuti UAS. Itu saya yakinkan kalian tidak mungkin mendapatkan nilai A. Oke, nah itu untuk penilaiannya. Nah, sedangkan untuk rencana perkuliahannya itu adalah sebagai berikut. Ini tuh saya share. Oke, untuk rencana perkuliahan adalah sebagai berikut. Nah, kita punya minggu pertama itu masih belajar tentang vektor yang nanti akan kita gunakan untuk mempelajari geometri bidang maupun ruang. Nah, vektor ini tentu saja karena kalian akan belajar geometri bidang maupun ruang, jadi kalian juga akan belajar vektor di dimensi 2 dan di dimensi 3. Nah, kemudian minggu kedua baru kalian masuk garis di bidang, jadi masih di dimensi 2. Kemudian masih kita punya persamaan garis, masih melanjutkan, kemudian masuk ke dalam irisan kerucut, khususnya adalah lingkaran dan parabola. Kemudian minggu berikutnya kalian akan belajar tentang elip dan hiperbola. Kemudian minggu yang kelima kalian belajar tentang sistem koordinat kutub. Nah, saya ingatkan lagi, di sistem koordinat kutub ini nanti kalau kalian di kalkulus 2 itu kegunaannya adalah untuk mempelajari integral di sistem koordinat kutub. Tapi kalau ini kalian akan belajar untuk irisan kerucut di sistem koordinat kutub. Nah, kemudian untuk minggu terakhir yang sebelum UTS itu kalian akan mempelajari tentang persamaan parameter. Oke, nah nanti selanjutnya setelah UTS dengan Prof. Imam kalian akan belajar tentang transformasi koordinat, kemudian juga tentang geometri ruang. Jadi kalau dengan saya itu kalian belajarnya di dimensi 2, nanti dengan Prof. Imam kalian belajar yang dimensi 3. Jadi kalian dengan Prof. Imam nanti variabelnya bertambah 1. Kalau sekarang kalian belajarnya adalah 2 variabel karena masih di dimensi 2. Baik, sebelum masuk ke materi, adakah ingin yang ditanyakan atau dikonsultasikan?
Mungkin nanti RPKPM-nya sama slide-nya ini bisa saya share di SimMaster. Jadi kalian bisa mengeceknya secara langsung. Oke, ini sudah tadi. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk langsung tentang vektor. Nah, sewaktu SMA sudah belajar tentang vektor ya? Sudah pernah belajar tentang vektor belum waktu SMA? Sudah Bu, sudah. Sudah. Kalau gitu, vektor itu apa? Besaran yang punya nilai dan arah, Bu. Oke, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, seperti yang tadi yang teman kalian katakan, vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, secara geometri, vektor itu digambarkan dengan garis yang mempunyai panah. Berarti garis itu bukan garis ya, sepotong garis yang mempunyai arah. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini adalah, saya bisa mengatakan ini adalah suatu vektor karena dia mempunyai nilainya adalah digambarkan dengan panjang garisnya. Kemudian arahnya itu digambarkan dengan panah ini. Nah, kemudian untuk penamaan vektor biasanya kita menggunakan huruf kecil, dalam artian di sini kalian bisa menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya, tapi biasanya kita beri garis di atasnya seperti ini. Atau juga kalian bisa memberi nama vektor itu menggunakan pangkal dan ujungnya. Misalnya kita punya pangkalnya kita beri nama A di sini dan ujungnya B. Berarti vektornya itu kita tulis sebagai vektor AB dan kita beri tanda arah panah seperti ini yang dalam artian untuk menunjukkan bahwa pangkalnya A dan ujungnya adalah B. Oke, nah tadi kan dikatakan juga bahwa vektor itu mempunyai nilai atau berarti di sini dia mempunyai panjang. Nah, kalau vektornya sendiri disimbolkan dengan huruf kecil U, berarti nanti simbol untuk panjangnya adalah seperti ini, U. Ini saya kebalik ya menulisnya. Sedangkan kalau untuk AB dituliskannya adalah yang bawahnya ini. Jadi kalau kalian punya vektor A, B, C, berarti nanti kalian dapatkan panjang vektornya itu bisa kalian tulis sebagai panjang A, panjang B, dan panjang C. Sedangkan kalau kalian punya vektor, kalian tuliskan AB, kalian punya vektor CD, berarti panjangnya dituliskan adalah AB, panjang vektor CD. Oke, nah selanjutnya kita juga mengenal yang namanya vektor 0. Vektor 0. Vektor 0 itu apa? Yaitu vektor yang mempunyai panjang 0 dan biasa disimbolkan dengan seperti ini, 0 saja. Oke, nah selanjutnya kalau kita punya katakan vektor U itu adalah vektor yang tidak 0, dalam artian panjangnya itu adalah tidak 0, dan kita punya suatu skalar K,
tentu saja K-nya adalah kita asumsikan tidak nol. Nah, kalau kita punya K kali vektor U, ini karena K kali vektor U ini membentuk vektor baru yang nantinya adalah vektornya adalah panjangnya adalah K kali panjang U, dan tapi arahnya masih searah dengan vektor U. Dengan catatan di sini bahwa K-nya adalah suatu bilangan positif. Jadi kalau kalian punya ini K, ini vektor U, kemudian saya ambil K-nya adalah 2 ini adalah suatu bilangan positif, berarti saya punya ini vektor lain, arahnya sama dengan vektor U, tapi panjangnya adalah 2 kali vektor U. Jadi ini adalah vektor U, 2 kalinya. Nah, ini adalah vektor K kali U. Nah, bagaimana kalau kita punya K-nya adalah negatif? Kalau K-nya negatif, berarti nanti arahnya adalah berkebalikan. Contohnya, misalnya saya punya K-nya adalah -1. Ini adalah suatu bilangan negatif. Berarti kan harusnya panjangnya K kali vektor U. Nah, karena K-nya adalah -1, berarti panjangnya adalah sama dengan panjang vektor U, tapi arahnya adalah berkebalikan dengan arah vektor U. Jadi kalau kalian punya kelipatannya, itu berarti kalian punya panjangnya adalah kelipatan K-nya, dan arahnya itu tergantung dari nilai K kalian. K kalian adalah positif atau negatif. Nah, sekarang ini kan tadi disyaratkan bahwa U dan K-nya, vektor U-nya bukan vektor 0, dan K-nya adalah skalar yang tidak 0. Bagaimana jika salah satu itu adalah 0? Dalam artian skalarnya 0 atau dia adalah vektor 0. Berarti kan kita punya vektor baru K kali U itu adalah vektor 0 sendiri. Oke, jadi saya ingatkan vektor 0 itu adalah vektor yang mempunyai panjang 0. Vektor yang mempunyai panjang 0. Oke, itu untuk review sebentar untuk vektor. Nah, sekarang kita lihat tentang operasi vektor. Saya yakin kalian sudah pernah mendapatkan semua. Jadi saya tidak akan berlama-lama tentang vektor. Nah, penjumlahan vektor itu bagaimana? Saya ingatkan lagi, kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu dengan segitiga atau dengan kita menggunakan metode jajaran genjang. Nah, kalau menggunakan metode segitiga, itu perhatikan di gambar 1.2 yang sebelah kiri. Katakan saya punya vektor U dan vektor V. Kalau kita ingin menjumlahkan, berarti kita punya ujungnya U itu harus berhimpit dengan pangkalnya V. Nah, nanti kita punya vektor yang mempunyai pangkal di U dan ujung di V itu adalah U plus V. Jadi ingat, U plus V itu berarti kita punya pangkalnya di U dan ujungnya di V, dan dengan syarat di sini U dan V itu harus
dengan syarat bahwa ujungnya U itu berhimpit dengan pangkalnya P. Itu kalau kalian menggunakan metode segitiga. Nah, kalian juga bisa menggunakan metode jajaran genjang. Bagaimana kalau menggunakan metode jajaran genjang? Misal seperti tadi masih kita punya vektor U, ini vektor U. Kemudian kalian punya satu lagi vektor yaitu vektor P. Nah, kalau menggunakan metode segitiga, itu kan pangkalnya P kan harus dibawa ke sini. Kalau kalian tidak ingin membawa pangkalnya P ke ujungnya U di sini, maka kalian bisa menggunakan metode jajaran genjang. Bagaimana caranya? Kita buat pangkalnya U dan P itu saling berhimpit. Kemudian kalau sudah berhimpit, kita buat ini garis yang sama. Kita buat garis yang sama yang sejajar dengan vektor U, jadi di sini, atau kita buat jajaran genjang dari vektor U dan vektor P. Nah, karena jajaran genjang berarti kan ini harus sejajar dengan yang ini, dan kita punya ini harus sejajar dengan yang ini. Nah, maka kita dapatkan jajar genjang. Nah, kemudian penjumlahan dua vektornya yang mana? Penjumlahan dua vektornya itu adalah diagonalnya, yaitu yang ini. Dengan pangkalnya itu mana? Pangkalnya yaitu terletak di yang berhimpitan, pangkalnya U dan P, dan ujungnya adalah yang di depannya. Ini adalah U tambah P. Itu untuk operasi penjumlahannya. Jadi kalian bisa menggunakan metode segitiga atau dengan jajaran genjang. Sedangkan dengan yang operasi pengurangannya, ingat kalau tadi kita punya vektor U dan skalar K. K ini adalah skalar, berarti dia adalah bilangan real. Kalau kalian kalikan K kali U, berarti kan kalian punya vektor baru. Nah, vektor ini kalau dia positif, berarti searah dengan vektor U. Kalau dia negatif, berarti berlawanan arah dengan vektor U. Nah, sekarang kalau kita melakukan operasi pengurangan, kalian misalnya ingin mengoperasikan atau mencari vektor U dikurangi vektor P. Nah, di sini kalian kan punya P, ini adalah vektor. Kemudian saya bisa mengambil K-nya adalah min 1. Maka kita dapatkan vektor min P. Nah, berarti vektor min P itu sebenarnya mempunyai panjang yang sama dengan vektor P, tapi arahnya hanya berbeda dengan vektor P. Maka kalau ini adalah vektor P, ini vektor P, yang saya warna tebalkan dengan warna ungu ini adalah vektor P. Berarti min P itu kan mempunyai arah yang sebaliknya. Jadi saya bisa gambarkan seperti ini adalah min P. Oke. Nah, kemudian ingat kita punya U dikurangi V, itu kan bisa dituliskan sebagai U ditambah dari negatif vektor V. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana
menjumlahkan dua vektor, itu bisa menggunakan metode segitiga atau menggunakan metode jajar genjang. Nah, kalau menggunakan metode jajar genjang, berarti kan kalian lihat ini sudah berhimpit, pangkalnya sudah berhimpit. Nah, kita bisa menggunakan metode jajar genjang. Jadi kalian bisa buat jajar genjang. Ini kita buat jajar genjang. Nah, sekarang berarti U ditambah vektor minus P itu yang mana? Yaitu kita punya, kita ambil dari diagonalnya. Jadi kita punya inilah vektor U minus P-nya. Ini mungkin kurang sejajar ya gambar saya. Saya rapikan dulu biar sejajar. Seharusnya kita punya ini. Ini jajar genjangnya saya biar oke. Nah, ini adalah vektor yang merah itu adalah vektor U ditambah vektor minus V, atau bisa kalian tuliskan sebagai U minus P. Arahnya bagaimana? Pangkalnya di sini berarti ujungnya ini. Nah, ini adalah arahnya. Nah, dengan kata lain, kalau kalian punya vektor U itu adalah yang berwarna orange ini, dan vektor V adalah yang berwarna ungu, berarti vektor U minus V itu adalah yang berwarna merah ini. Jadi ini saya tarik, ini jadi sejajarnya adalah yang di sini. Ini adalah vektor U minus P. Kalian perhatikan, vektor U minus P itu berarti dia punya vektor yang memiliki pangkal di ujungnya U, dan ujungnya itu adalah berhimpit dengan ujungnya U. Oke, jadi untuk mudahnya kalian ingat saja pengurangan itu berarti kan ditambahkan dengan negatifnya. Oke, itu untuk operasi pengurangannya. Nah, sekarang kita lihat cara penulisan vektor. Tadi kita sudah belajar vektor itu disimbolkan dengan huruf kecil atau bisa dituliskan dengan pangkal dan ujungnya. Nah, untuk penulisan vektor di sini mungkin saya di sini saja biar ada sedikit space yang lebar. Oke, nah di sini kita sebagai untuk penulisan vektor, jadi kita punya vektor sebagai pasangan terurut. Oke, yang pertama untuk vektor di bidang, di sini di dimensi 2 atau di R2 kita mudahnya. Di sini vektor yang mempunyai titik pangkal di titik 0,0 dan titik ujung di A1,A2 katakan, itu dinyatakan sebagai pasangan berurutan A1,A2. Saya tuliskan saja, kita punya vektor yang mempunyai
titik pangkal O, yaitu di 0,0, dan titik ujung di A1,A2. Jadi kalau saya ilustrasikan, ini di R2, itu pangkalnya di 0,0 di sini. Kemudian ujungnya di A1,A2, kita punya ini adalah ujungnya A1, A2. Nah, kalau ini adalah vektor U kita seperti ini, maka vektor U itu bisa dinyatakan sebagai vektor bisa dinyatakan sebagai pasangan berurutan karena ini di dimensi 2, berarti pasangan terurut 2 bilangan real A1, A2. Nah, berarti sama halnya kalau kita bicara vektor sebagai pasangan terurut tapi di dimensi 3. Di dimensi 3 berarti kan kita punya 3 variabel. Jadi kalau kita bicara sekarang vektor di ruang atau di dimensi 3, ini di dimensi 2, di dimensi 2 atau di R2, ini di dimensi 3, berarti kita punya di R3. Nah, sama kalau vektor mempunyai titik pangkal di 0 di pusatnya. Berarti kan kalau dimensi 2 kan 0,0, berarti kalau di dimensi 3 0,0,0, dan titik ujungnya katakan adalah A1, A2, A3, maka vektor bisa dinyatakan sebagai pasangan terurut 3 bilangan real A1, A2, A3. Nah, kalau di R2 adalah yang di atas, kalau di R3 ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita punya yang vertikal itu mewakili atau merepresentasikan 1R, ini 2R, ini 3R. Nah, berarti nanti kalau pangkalnya di sini, kita punya di sini kita punya ada A1, A2, kita punya ini. Kemudian di sini A3. Nah, berarti vektor kita adalah yang ini. Ini adalah vektor U kita yang bisa dinyatakan sebagai dalam koordinat A1, A2, A3.
Oke, itu kalau vektor yang dinyatakan sebagai pasangan terurut. Nah, tentu saja sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau pangkalnya itu tidak di pusat koordinat? Berarti kan ini tadi kan pangkalnya semua di pusat koordinat. Kita punya yang di dimensi 2, pangkalnya pertama di 0,0. Yang di dimensi 3, pangkalnya juga di 0,0. Jadi semua di pusat koordinat. Bagaimana kalau vektor kita itu pangkalnya itu tidak terletak di pusat koordinat? Contohnya di mana saya punya, kalau saya ilustrasikan sebagai berikut, di dimensi 2 saja. Saya punya ini di dimensi 2, saya punya vektor seperti ini. Jangan mendatar. Saya punya vektor seperti ini. Vektor ini adalah. Nah, jelas bahwa pangkalnya bukan 0,0, ujungnya di sini. Nah, apakah kita masih bisa menyatakan vektor U ini sebagai pasangan terurut? Tentu saja bisa. Jadi, katakan ini kita punya pangkalnya, ini kita namakan P, ini kita namakan Q. Nah, dari P ini kita buat penggal garis yang menghubungkan titik P dengan pusat koordinat, yaitu titik 0 di sini. Jadi kita punya ini. Begitu juga dengan titik Q. Nah, karena kita punya penggal garis atau kita punya garis, kita punya ruas garis, kemudian ini saya beri arahnya ke sana. Ini juga arahnya ke sana, kan berarti menjadi vektor. Ini kita punya, yang pertama kita punya vektor O, P, dan yang satunya kita punya vektor O, Q. Oke, nah tadi kalian sudah belajar tentang operasi vektor, yaitu operasi penjumlahan dan selisihnya. Menurut kalian, apa hubungan vektor OP, OQ dengan vektor U? Apa hubungan antara vektor OP, OQ, dan vektor U? Penjumlahan antara vektor OP dengan OQ, Bu. Oke, penjumlahan antara vektor OP dengan OQ, Bu. Berarti Menurut saya seperti itu. Maksudnya Sultan, U itu sama dengan OP ditambah OQ. Iya, betul, Bu. Oke, ada pendapat yang lain. Ini dari Ken bilang vektor U itu adalah OP dikurangi OQ, sedangkan Fahmi itu adalah OQ dikurangi OP. Oke, saya tuliskan saja. Ini adalah OP, ini versinya Ken. Sedangkan ini versinya Fahmi adalah OQ dikurangi OP. Oke, baik. Tadi ada Sultan, Ken, dan Fahmi. Tolong tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Itu akan saya anggap sebagai nilai keaktifan. Silahkan tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Oke, baik. Sekarang perhatikan vektor
U kalian. Vektor U kita itu mempunyai pangkal di ujungnya vektor P dan memiliki ujung yang berhimpit dengan ujungnya Q. Nah, tadi kalau mempunyai vektor seperti ini, itu vektornya vektor selisih atau vektor penjumlahan. Selisih, Bu. Selisih. Nah, berarti yang ini tidak tepat. Nah, masalahnya sekarang yang benar yang OP minus OQ atau OQ minus OP. Oke min OP Bu, harusnya Bu. OQ minus OP. Ya. Oke, nah sekarang berarti kalau kita berasumsi yang ini, berarti kan ini bisa dituliskan sebagai OQ ditambah minus OP. Minus OP berarti kan panjangnya sama dengan yang OP, tetapi arahnya hanya berkebalikan saja. Kita punya yang arahnya ke sana. Arahnya berkebalikan. Ini kalau minus OP. Kalau kalian berasumsi yang atas, yang ini, berarti kan ini OP ditambah minus OQ. Minus OQ itu berarti kita punya yang ini. Minus OQ. Nah, menurut kalian yang mana yang benar? Apakah benar yang bawah? Coba kita lihat yang bawah dulu. Apakah benar ini adalah OQ dikurangi OP? Ini kita punya minus OP di sini. Kita menggunakan metode jajaran genjang. Coba kita punya ini, kita buat jajaran genjang. Nah, kita punya berarti saya punya ini menggunakan warna yang lain, biru. Ini adalah penjumlahannya. Ini adalah OQ ditambah minus OP. Nah, kita punya OQ minus OP itu kan sama dengan OQ minus OP. Karena kita punya vektornya ini, vektor ini adalah sejajar dengan vektor U, berarti vektor U itu adalah vektor OQ dikurangi vektor OP. Nah, vektor OP, katakan vektor OP itu punya koordinat di sini adalah X1, Y1, berarti kita punya ini adalah X1, di sana Y1, dan vektor Q, karena pangkalnya di 0,0, ini ada, kita punya koordinat X2, Y2, berarti yang kesananya adalah Y2, berarti sesuai dengan sifatnya tadi, kita punya OQ itu bisa dinyatakan sebagai pasangan terurut X1, X2 ya, ini X2, Y2, sedangkan OP-nya adalah X1, Y1. Jadi kita dapatkan pasangan terurut baru yaitu X2 min X1, Y2 min
Y1. Jadi yang tepat adalah U itu adalah vektor OQ min OP. Ya, oke, ini sedikit saya hapus. Kita punya ini. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa walaupun vektor kita itu tidak mempunyai pangkal di 0,0, tapi kita tetap masih bisa menyatakan vektor kita sebagai pasangan terurut dengan cara yaitu kita lihat di koordinat pangkal dan ujungnya. Jadi nanti pasangan terurutnya adalah selisih dari koordinat pangkal dan ujungnya. Itu kalau dia tidak memiliki pangkal di 0,0. Nah, secara jadi kita punya seperti ini. Kalau tadi saya beri nama P dan Q, di sini ada P1 dan P2. Kemudian di sini kita punya P1 itu koordinatnya adalah X1, Y1. Berarti ini bisa dinyatakan vektor OP1-nya itu adalah bisa dinyatakan dengan koordinat X1, Y1. Sedangkan vektor OP2 kalau koordinatnya di sini katakan X2 ini adalah Z2, berarti koordinatnya kan X2, Y2. Maka vektor U kita itu bisa dinyatakan sebagai pasangan terurut X2 dikurangi X1, Y2 min Y1. Oke. Nah, sifat-sifat yang lain kita punya seperti ini. Kalau dua vektor itu dikatakan sama, maka koordinatnya harus benar-benar sama, yaitu kita punya bagian yang sumbu X atau bagian yang pertama itu sama, bagian yang kedua juga sama. Nah, sedangkan kalau dikalikan dengan skalar, berarti kalau dituliskan sebagai pasangan terurut, itu juga tiap bagiannya juga dikalikan dengan skalar. Begitu juga dengan penjumlahannya. Oke, nah sekarang kalau tadi kita punya vektor di dimensi 2, di dimensi 3 juga sama halnya. Nah, sekarang kalau kita punya vektor satuan, yaitu vektor yang mempunyai panjang 1, berarti untuk salah satu vektor satuan, itu kita punya ada vektor 1,0 atau vektor 0,1, itu kalau di dimensi 2. Sedangkan kalau di dimensi 3, antara lain vektor satuannya bisa 1,0,0 atau 0,1,0 atau 0,0,1. Nah, karena kita punya vektor satuan seperti ini, vektor-vektor satuan seperti ini dinamakan dengan vektor satuan standar. Apakah ada vektor satuan yang lain yang tidak standar? Tentu saja ada. Contohnya kalau di dimensi 2 kalian punya setengah. Ini adalah vektor satuan juga. Setengah. Oh, ini 1/4 semua. Oh, ini bukan vektor, ini tidak, panjangnya tidak 1. Sebentar. Berarti kalau mau 1, mudahnya seperti ini. Akar setengah. Oh ya, masih ingat ya bagaimana cara menghitung panjang vektor? Masih, Bu. Gimana? Panjang vektor itu rumusnya apa?
Vektor dibagi panjang vektor, Bu. Vektor dibagi panjang vektor. Tuh, kok dibagi panjang vektor? Misalnya U-nya itu punya koordinat U1, U2. Panjang vektornya gimana? Panjang vektor U. Akar dari U kuadrat plus U2 kuadrat, Bu. Gimana, Putra? Akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Ya. Baik, Putra, silahkan tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Jadi kita punya panjang vektor itu adalah sebagai berikut ya. Nah, kalau di dimensi 3 berarti kan kita punya ada U1, U2, U3. Jadi di dimensi 3 kita punya akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Nah, jadi kembali lagi, kita punya vektor satuan yang standar. Kalau di dimensi 2 ini. Kalau di dimensi 3 itu kita punya yang ini. Nah, kalau yang tidak standar, tentu saja banyak sekali. Salah satu contohnya adalah saya punya vektor U yang ini. Kenapa ini juga vektor satuan? Karena kita punya panjang vektor U. Itu adalah akar dari U1-nya akar setengah, berarti kan setengah. Ditambah kuadrat dari akar setengah, berarti kan setengah. Oh, kita punya di sini berarti kan 1. Nah, karena panjangnya 1, ini kan juga vektor satuan. Jadi ingat, vektor satuan itu sebenarnya adalah vektor yang panjangnya 1. Tapi kalau kita bicara vektor satuan standar, di dimensi 2 itu yang atas, yang di dimensi 3 itu yang bawah. Nah, dengan vektor satuan ini, kita bisa juga menuliskan vektor dengan bantuan vektor standar. Misalnya kita punya vektor U di dimensi 3 yaitu U1, U2, dan U3. Nah, nanti vektor U ini dengan bantuan vektor standar itu bisa dituliskan sebagai U1I ditambah U2J ditambah U3K. Kenapa? Ingat, kita punya I itu kan koordinatnya 1, 0, 0. J koordinatnya adalah kita punya 0, 1, 0. K koordinatnya adalah 0, 0, 1. Jadi kan kalian punya di sini U1, 0, 0 ditambah 0, U2, 0 ditambah kita punya 0, 0, U3. Jadi kan kembali kita punya di sini adalah U1, U2, U3. Nah, jadi vektor bisa dituliskan dengan vektor standarnya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi vektor yang lain, yaitu operasi dot product dan cross product yang nantinya akan sering kita gunakan untuk mendefinisikan garis pada bidang atau pada ruang. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang operasi cross product yang akan kita gunakan juga untuk mendefinisikan irisan kerucut baik di bidang maupun di ruang. Oke, jadi saya ingatkan lagi, kita punya dot product dari vektor U dan V itu adalah vektor, yaitu panjang vektor U dikali vektor V dikali cos theta. Nah, ada juga yang menuliskan kalau kita punya vektor U, itu misalnya koordinat vektor U-nya adalah U1, U2. Jadi vektor U itu bisa dinyatakan sebagai pasangan terurut U1 dan U2. Dan vektor V-nya sendiri bisa dinyatakan dalam pasangan terurut V1
V2, maka nanti dot produknya itu adalah U1 dikalikan dengan V1 plus U2 dikalikan dengan V2. Oke, pertanyaan saya, kenapa yang dari yang atas ini bisa berubah menjadi yang bawah ini? Ada yang ingat? Ini sih Bu, karena sudutnya 0 derajat. Sudutnya 0 derajat, berarti tetanya 0. Iya Bu. Nah, kalau tetanya 0, cos 0 itu berapa? 1. 1 atau 0? 1 ya, berarti kan kalian punya kalau tetanya 0, berarti kan kita punya U dot V, itu berarti kan panjang U kali panjang V. Panjang U itu tadi katanya akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat dikali akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kan berbeda. Ini dengan ini kan berbeda. Oke, pertanyaan saya, kenapa? Jadi kalau kenapa itu kalian jangan ambil hanya kasus khusus tetanya 0 Bu, tetanya adalah 90 Bu, jangan. Jadi kalau misalnya kalian ditanya kenapa kalian mengambil mata kuliah geometri analitik? Oh, karena saya suka Bu, karena saya ingin segera lulus Bu, bukan karena itu, karena kan tentu saja ya kalian tentu saja mempunyai cita-cita yang berbeda-beda, tetapi kan kenapa harus mengambil mata kuliah geometri analitik? Itu kan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Nah, jadi tidak boleh diambil syarat khususnya. Nah, sekarang jadi jangan diambil untuk karena tetanya 0 Bu, karena tetanya adalah 45 Bu, bukan. Tapi kalian lihat secara umum. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini saya menggunakan yang sini aja. Jadi kalau tadi saya punya ini vektor, ini vektor U, ini vektor V, kemudian saya punya ini vektor W. Vektor W itu apa ya hubungannya dengan vektor U dan vektor V? Masih ingat tadi? Apa hubungan vektor U, V, dan W? Vektor W sama dengan vektor V dikurangi vektor U. Vektor V dikurangi vektor U. Ada yang lain? Vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor W. Vektor U sama dengan Maaf Bu, vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor W. V, vektor U ditambah vektor W. Berarti kita punya di sini W itu adalah kita punya P minus U ya. Jadi sama, yang atas yang bawah. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke,
Jadi benar ya, vektor kita ini adalah W-nya itu adalah V dikurangi U. Oke, silakan tadi yang menjawab siapa, tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Nah, kita punya ini vektornya tadi membentuk sudut, katakan theta. Oke, nah sekarang menurut aturan kosinus, nah iya, ini aturan kosinus itu apa? Kalau kita punya segitiga, berarti kan kita punya panjangnya W, jadi panjang di depan sudut theta itu kalau dikuadratkan, ini kan sama dengan panjang jumlahan panjang U ditambah panjang P kuadrat dikurangi selisih panjang U dikali panjang P kali cos theta. Seperti ini ya. Ini menggunakan aturan kosinus. Nah, padahal di sini kita punya W itu adalah P minus U. Kita punya di sini adalah P minus U. Berarti kita punya ini adalah U kuadrat plus P kuadrat min 2 U P cos theta. Ingat tadi panjang itu kan kalian punya kalau U-nya koordinatnya adalah U1, U2, V-nya adalah koordinatnya V1, V2. Berarti kan panjang dari U itu kan akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Berarti kalau kita punya di sini V minus U panjangnya itu kan berarti kita punya akar dari V1 minus U1 kuadrat plus V2 minus U2 kuadrat. Nah, karena di sini dikuadratkan, berarti kan kalian punya ini adalah akarnya hilang. Kita punya V1 min U1 kuadrat plus V2 min U2 kuadrat sama dengan panjangnya U dikuadratkan, hati-hati. Berarti kita punya U1 kuadrat plus U2 kuadrat ditambah panjangnya P, berarti P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat dikurangi 2 kali panjang U kali P kali cos theta. Kita punya berarti dikurangi 2 panjangnya U, U1 kuadrat plus U2 kuadrat dikali P1 kuadrat kali P2 kuadrat kali cos theta. Oke, nah yang sekarang ruas kanan dan ruas kiri kalian jabarkan. Ya, ini yang ruas kiri dijabarkan, nanti kalian dapatkan negatif 2U1, sisanya 2U1 P1 min 2U2 P2. Ini akan sama dengan min 2. Oh, ini sebenarnya saya tuliskan sebagai panjangnya aja biar kelihatan nanti dot produknya. Ini saya tuliskan tetap panjang U, panjang V kali cos theta. Ini panjang U, panjang V kali cos theta. Nah, jadi kalian punya di sini, jadi kita punya
panjang U, panjang P kali cos theta itu kan sama dengan U1 P1 plus U2 P2. Nah, padahal panjang U kali panjang P kali cos theta itu kan tadi adalah definisi dari dot product. Ini adalah definisi dot product, ini sama dengan vektor U didotkan dengan vektor P. Nah, jadi terbukti bahwa dot product U dot P untuk di dimensi 2 itu sama dengan U1 kali P1 ditambah U2 kali P2. Nah, itu kalau di dimensi 2. Nah, sama halnya secara analog, kalau di dimensi 3, berarti kan kalian punya di sini U-nya ada 3 variabel, U1, U2, U3. Kalian punya P-nya ada P1, P2, P3. Nah, maka nanti di sini kalian punya U dot P itu bisa dinyatakan seperti yang di bawahnya. Jadi secara definisi dot produknya itu adalah panjang U kali panjang P kali cos theta. Dengan aturan cosinus bisa kalian buktikan yang di bawahnya ini berlaku. Oke, itu untuk aturan vektornya. Khususnya untuk yang dot product. Nah, kita lihat sifatnya. Oke, nah kalau tadi untuk yang penjumlahan dan selisih, itu jumlahan dan selisih dua vektor, itu kan masih vektor. Nah, hati-hati untuk yang dot product, kita punya nanti dot product dua vektor, itu tidak lagi vektor, tapi dia adalah berupa skalar. Oke, jadi hasil operasinya adalah skalar. Nah, untuk operasi dot product ini bersifat komutatif, dalam artian U dot P itu sama dengan P dot U, dan kalau ini juga bersifat distributif. Jadi kalau kita punya vektor U didotkan dengan jumlahan vektor P dan W itu sama dengan jumlahan dari vektor U didotkan dengan P ditambah vektor U didotkan dengan vektor W, dan dia kalau dikalikan dengan skalar itu bisa sama dengan vektor U didotkan dengan P kali vektor K itu sama dengan vektor U dikalikan dengan K dulu baru didotkan dengan V, atau bisa vektor P-nya yang dikalikan dengan K-nya dulu. Sebagai contoh, kalau saya punya U-nya itu adalah 3 sama minus 5. V-nya itu adalah 10 sama setengah. Dan saya punya K itu adalah 2. Satu lagi, satu vektornya ada 3 vektor misalnya. Saya punya vektor W itu adalah 1, 2. Nah, kalau kita punya U dot W misalnya, U dot W tadi menggunakan aturan dot product tadi, ini berarti yang elemen pertama dikalikan dengan elemen pertama, jadi kita punya 3 kali 1, 3, ditambah elemen kedua dikalikan dengan elemen kedua, kita punya ini adalah min 10. Jadi kita punya skalar, hasilnya adalah min 7. Bandingkan dengan W dot U, ini sama, kita punya berarti 1 dikali 3, 3, ditambah 2
2 dikali min 5 ini adalah min 10. Jadi hasilnya sama min 7. Nah, untuk sifat distributifnya bisa juga kalian coba. Misalnya kita punya di sini saya kalikan dengan P dot atau mengikuti ini saja. Saya punya U dot P plus W. Nah, kita punya U-nya adalah 3, min 5 didotkan dengan PW. Berarti kan kita punya ini adalah 11 ditambah 2,5. Atau juga bisa kalian menggunakan rumusnya ini dulu, yaitu U didotkan dengan P dulu, baru dijumlah dengan dot produk U dan W. Oke, itu untuk yang dot produknya. Nah, sekarang kita masuk ke vektor cross product. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kita butuh operasi cross product? Jadi, kalau kalian bekerja di aplikasi, kalian nanti seringnya bekerja dengan vektor, itu khususnya vektor yang ortonormal. Artinya apa? Yaitu vektor-vektor yang saling tegak lurus. Nah, berarti kalau gitu kita butuh kalau kita punya vektor, kita berusaha bagaimana mencari vektor yang lain yang tegak lurus dengan vektor kita. Katakan saya punya vektor di sini adalah vektor U dan vektor P. Saya punya ini vektor P dan ini saya punya vektor U. Saya ingin membentuk vektor yang tegak lurus dengan vektor U sekaligus dengan vektor P. Bagaimana cara mencarinya? Nah, katakan saya punya vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan P, itu adalah vektor ini. Ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Ini saya beri nama, dia adalah vektor W. Oke. Nah, katakan vektor U itu punya koordinat dalam pasangan terurut, yaitu U1, U2, U3. Vektor P itu adalah P1, P2, P3. Jadi ini operasinya hanya berlaku di ruang. Nanti kita ingin mencari vektor yang tegak lurus dengan U dan P. Katakan vektor W itu kita punya koordinatnya adalah L, M, dan N. Nah, karena kita punya kita mau membuat vektor W ini tegak lurus dengan U dan W. Jadi W, kita mau vektor W tegak lurus dengan vektor U. Berarti ini nanti sudut antara vektor U dan W adalah 90 derajat karena dia tegak lurus. Nah, karena 90 derajat, akibatnya kita punya U dot W itu kan tadi rumusnya panjangnya U dikali panjangnya W dikali cos theta. Tetanya sendiri adalah mempunyai sudut 90. Berarti karena cos 90 itu 0, dot produknya adalah bernilai 0. Nah, karena dot produknya bernilai 0, kita punya maka dot produk yaitu U1 kali L, U2 kali M,
plus U3 kali N itu sama dengan 0. Begitu juga ini terjadi karena W itu adalah tegak lurus dengan vektor U. Begitu juga kita kan menginginkan W itu tegak lurus dengan vektor V. Jadi kita dapatkan V1 kali L ditambah V2 kali M ditambah V3 kali N itu juga hasilnya adalah 0. Oke, nah selanjutnya kita tahu tadi bahwa U dan V itu kan tidak sejajar. Karena tidak sejajar, maka U itu bukan kelipatan dari V. Berarti kan kalau kita punya U, ini U, kemudian ini kita punya V, dia sejajar. Seberapapun panjangnya V, itu kan berarti kita bisa menyatakan V ini sebagai K kali vektor U. Tapi karena kita punya vektor U dan vektor V itu tidak sejajar, jadi kan tadi vektornya kita punya seperti ini. Vektor U, ini vektor V, jadi tidak sejajar, berarti kita tidak bisa menyatakan vektor U sebagai kelipatan dari vektor V. Oke, nah sekarang kita punya di sini dari persamaan 1.1, kita kan mempunyai dua sistem persamaan. Ya, dua sistem persamaan linier. Oke, nah kemarin kalian sudah belajar aljabar linier elementer ya, tentang mencari determinan tentu saja sudah dipelajari. Nah, kita punya di sini kalian punya SPL seperti ini. Karena SPL kita ini adalah kita punya dua SPL. SPL yang pertama itu bukan kelipatan yang lain. Berarti kan nanti kita akibatnya mempunyai bahwa mungkin saya pindah ke sini saja. Oke, saya ulangi, tadi kita punya SPL seperti ini. Ini karena U tegak lurus W, maka kita punya U1L ditambah U2M ditambah U3N itu sama dengan 0. Karena V tegak lurus W, maka kita punya V1L, V2M plus V3N ini sama dengan 0. Nah, kita punya sistem persamaan linear seperti ini. Nah, karena kita punya karena U bukan kelipatan V, maka kita punya determinan dari U1, U2, V1, V2 ini tidak akan 0, atau kita punya determinan dari U1, U2, U3, V1, V3 ini tidak akan 0, atau kita punya U2, U3, V2, V3 ini tidak akan 0. Oke? Ini harusnya sudah kalian pelajari waktu kalian belajar di aljabar linier. Nah, karena kita punya ini, salah satu dari ini pasti berlaku, maka kita bisa menggunakan yang namanya aturan Cramer. Dengan aturan Cramer,
kita kita bisa mencari nilai dari L, M, dan N kita. Nah, di sini karena ketiga determinan ini salah satu pasti tidak nol, saya asumsikan saja yang tidak nol itu adalah yang pertama. Oke, tidak nol, ini katakan ini yang tidak nol. Maka dengan aturan Cramer kalian bisa mencari nilai L. Itu bagaimana? Yaitu kita punya adalah berarti ini akan sama dengan minus U3N, ini U2, ini minus V3N, V2 dibagi dengan determinan yang tidak nol tadi, yaitu U1, U2, V1, V2. Sedangkan M-nya itu adalah berarti U1 minus U3N, ini adalah V1 minus V3N dibagi dengan determinannya itu tadi. Dan kita punya bagian yang N. Nah, bagian yang N itu bagaimana? Kalian lihat dari yang kedua ini tadi, ini kan bisa kalian sederhanakan. Ini menjadi menurut sifat determinan, karena yang kolom pertama semua dikalikan dengan N. Perhatikan kolom pertama itu semua dikalikan dengan N. Berarti ini sama dengan N dikalikan determinan dari U2, U3, P2, ini berarti P3 dibagi dengan determinan yang tidak nol tadi. Sedangkan yang bagian M, perhatikan kolom keduanya semua dikalikan dengan N. Berarti menurut sifat determinan ini akan sama dengan N dikalikan U3, U1, P3, P1 dibagi dengan determinan yang tidak nol tadi. Oke, nah sekarang berarti kalian punya hubungan antara L, M, dan N. Oke, nah karena kita punya karena yang ingin kita cari adalah vektor V yang tegak lurus U dan V, bukan panjangnya, maka N kita panjangnya terserah, vektor V-nya terserah panjangnya, maka di sini nilai N itu juga bisa terserah, kalian bisa terserah mau mengambil berapapun. Nah, biasanya untuk menghindari nanti bentuk L dan M-nya itu adalah bentuk pecahan, maka nanti biasanya kita mengambil nilai N itu adalah determinan dari U1, U2, P1, P2. Kenapa? Ingat, ini kan tadi nilai determinannya tidak nol, dan ini kan menjadi faktor pembagi di sini. Jadi ini nilainya adalah N juga, berarti kan nanti saling menghilangkan. Nah, kalau saling menghilangkan kan berarti nanti nilai L dan M itu tidak menjadi pecahan. Nah, akibatnya kita punya vektor W kita itu kan tadi adalah vektor W itu adalah di sini W-nya, ingat W-nya itu adalah L, M, dan N. Berarti kita punya di sini L kali vektor satuan I
M kali J, N kali K. Nah, nilai L, M, dan N-nya sudah didapat, maka nanti kalian dapatkan, kalian tambahkan, kalian bisa dapatkan vektor W itu adalah determinan dari matrik berikut. Kita punya U1, U2, U3, P1, P2, P3. Nah, jadi vektor W ini adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor P. Nah, vektor W ini dikenal dengan namanya vektor cross product dari vektor U dan vektor W. Dan ini biasa disimbolkan dengan U cross P. Nah, kalau dot product tadi hasilnya adalah skalar, yang cross product itu hasilnya adalah masih vektor. Oke. Semua sudah ambil aljabar linear elementer ya? Yang angkatan 2023 sudah ambil aljabar linear elementer belum? Bu, tapi Baru belum semester ini. mulai. Oh, baru semester ini? Iya, Bu. Belum sampai pembahasan determinan? Belum mulai, Bu. Oh, belum mulai. Oke, baik. Ya mungkin ini mendahului. Jadi nanti silakan kalian cross check lagi bagaimana mencari determinan dari suatu matrik. Nanti sifat-sifatnya akan kalian gunakan di sini. Oke, jadi mungkin ini kalian terima dulu teorinya. Jadi teorinya adalah menggunakan sifat-sifat determinan yang nanti akan kalian pelajari waktu kuliah aljabar linear elementer. Oke, jadi mungkin saya review kembali. Jadi intinya itu kenapa muncul operasi cross product, karena kita ingin mencari vektor lain yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor P. Kenapa kita perlu vektor yang tegak lurus? Karena nanti di aplikasi, kalau kalian bekerja di aplikasi, kalian lebih banyak bekerja dengan vektor-vektor ortonormal. Oke, jadi kita butuh operasi cross product. Nah, ini determinannya, sedangkan panjangnya itu kita bisa mendapatkan adalah panjang dari U dikali panjang P dikali sin theta. Hati-hati, kalau yang tadi dot product itu adalah panjang U kali panjang P kali cos theta. Sedangkan kalau yang ini itu adalah panjangnya, bukan cross productnya. Kalau panjangnya adalah panjang U kali panjang P kali sin theta. Oke, itu untuk yang cross product. Nah, ini ada beberapa latihan bisa kalian coba. Mungkin bisa kalian coba besok, kalau ada permasalahan bisa kita